Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat, sehingga kalian dapat mengikuti pembelajaran kali ini dengan baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelumnya Ibu mohon maaf ya nanti jika Ibu batuk-batuk karena Ibu di sini lagi gak enak badan ya. Baik anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi perkoperasian. Nah, di mana pada saat minggu lalu itu kita sudah mempelajari mengenai materi perkoperasi. Mohon maaf, mengenai materi BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta. Nah, jika ada yang masih ingin ditanyakan, bisa ditanyakan ya anak-anak untuk pertemuan minggu lalu. Jika ada yang belum jelas juga bisa ditanyakan. Nah, anak-anak, untuk tujuan pembelajaran kali ini yaitu agar kalian itu dapat mendeskripsikan atau dapat menjelaskan mengenai perkoperasian ini. Nah, selanjutnya Ibu akan membuka PPT-nya terlebih dahulu ya. Ya, jadi anak-anak untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai perkoperasian. Nah, pasti kalian itu sudah tidak asing lagi mendengar kata koperasi, ya kan? Kan di sekolah juga ada koperasi sekolah. Nah, untuk topik pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan koperasi, pengertian koperasi, landasan dan asas koperasi, tujuan koperasi, ciri-ciri koperasi, selanjutnya ada prinsip koperasi, serta fungsi dan peran koperasi, dan yang terakhir yaitu jenis-jenis koperasi. Nah, yang pertama, ada sejarah perkembangan koperasi. Sebentar ya, Ibu slideshow terlebih dahulu. Nah, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia. Nah, di Indonesia, koperasi mulai diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wiryatmaja pada tahun 1896, di mana hal tersebut itu dikarenakan beliau itu melihat banyak para pegawai itu yang tersiksa dan menderita akibat adanya bunga yang terlalu tinggi dari rentenir yang memberikan pinjaman uang kepada para pegawai tersebut. Nah, melihat hal tersebut, akhirnya Pati R. Arya Wiryatmaja ini kemudian mendirikan bank untuk para pegawai negeri. Nah, beliau mengadopsi sistem serupa dengan yang ada di Jerman, yakni mendirikan koperasi kredit. Nah, kemudian koperasi itu mulai cepat berkembang di Indonesia. Nah, hal itu juga didorong dengan sifat orang-orang Indonesia yang cenderung itu suka bergotong royong dan kekeluargaan sesuai dengan prinsip koperasi. Nah, setelah Indonesia merdeka pada tanggal 12 Juli 1947,
Pergerakan koperasi di Indonesia ini mengadakan suatu kongres koperasi yang pertama diadakan di Tasikmalaya, di mana pada saat itu ditetapkan juga sebagai Hari Koperasi Indonesia. Serta pada saat itu juga membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia atau bisa disebut dengan SOKRI yang berkedudukan di Tasikmalaya, dan pada kongres kedua diadakan di Bandung pada tanggal 12 Juli 1953. Ya, baik anak-anak, di Kongres Koperasi kedua yang di Bandung itu yaitu membentuk Dewan Koperasi Indonesia atau Dekopin sebagai pengganti SOKRI. Yang kedua itu menetapkan pendidikan koperasi sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga yaitu mengangkat Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, yang keempat segera akan dibuatkan Undang-Undang Koperasi yang baru. Nah, setelah kita mengenal Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi, nah beliau ini mengusulkan didirikannya 3 macam koperasi. Nah, yang pertama adalah koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Nah, yang kedua yaitu koperasi produksi. Nah, koperasi produksi ini merupakan wadah bagi kaum petani, yaitu termasuk peternak dan atau nelayan. Nah, yang ketiga yaitu koperasi kredit. Nah, koperasi kredit ini yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna untuk memenuhi kebutuhan modal. Nah, Bung Hatta yang merupakan bapak koperasi tersebut mengatakan juga bahwa tujuan koperasi yang sebenarnya itu bukan hanya mencari laba saja atau keuntungan saja, namun bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama anggota koperasi. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, itu merupakan sejarah perkembangan koperasi yang ada di Indonesia yang diperkenalkan oleh Pati R. Arya Wiriatmaja pada tahun 1896 seperti itu. Oke, selanjutnya nah, apa itu koperasi? Nah, jadi koperasi itu merupakan sekumpulan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam bidang ekonomi, sosial maupun budaya, di mana mereka akan membentuk dan mendirikan sebuah kelompok usaha secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, hal tersebut itu yang dinamakan dengan koperasi. Nah, untuk landasan dan asas koperasi, yaitu untuk asas koperasi. Nah, asas koperasi ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 2 yang menetapkan kekeluargaan sebagai asas koperasi. Nah, dengan asas kekeluargaan tersebut itu diharapkan agar koperasi dapat menumbuhkan kesadaran pada setiap orang yang terlibat di dalamnya untuk bekerja sama dengan rasa kesetiakawanan yang tinggi. Nah, untuk landasan koperasi itu ada 4, yaitu ada landasan ideal Pancasila, yaitu sebagai sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Ya, kemudian koperasi tidak lepas dari landasan-landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi. Sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia adalah Pancasila. Nah, landasan struktural Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1445 menetapkan koperasi pada kedudukan sebagai sokong buruh perekonomian nasional. Nah, yang ketiga, landasan operasional pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama
atas kekeluargaan. Nah, dalam penjelasannya antara lain itu dinyatakan bahwa kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran perorangan. Nah, dan bentuk perusahaan yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Nah, yang keempat yaitu landasan mental koperasi Indonesia. Nah, landasan mental koperasi Indonesia ini merupakan kesetia kawanan dan kesadaran pribadi. Nah, setiap anggota harus punya rasa setia kawan dengan anggota lainnya. Juga memiliki kesadaran pribadi untuk memajukan koperasi. Nah, selanjutnya yaitu ada tujuan koperasi. Nah, untuk tujuan koperasi yang pertama itu ada meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, kemudian meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat di sekitarnya, dan yang ketiga yaitu membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur. Nah, baik anak-anak ya, misal ini ada pengrajin anyaman bergabung pada koperasi. Nah, maka mereka itu akan mendapatkan tambahan penghasilan. Dengan penghasilan tersebut itu mereka dapat meningkatkan kesejahteraan. Dengan begitu ekonomi masyarakat itu juga akan meningkat, dan tidak hanya itu juga dapat membantu pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, untuk tujuan selanjutnya yaitu yang keempat, yaitu membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang relatif tinggi. Nah, jadi koperasi ini akan membantu produsen dengan memberikan penawaran harga yang lebih tinggi. Nah, misal contohnya ini ada pengrajin mebel ya. Nah, pengrajin mebel ini yang bergabung pada koperasi akan terbantu dalam hal distribusi. Nah, di mana relasi koperasi yang sangat luas itu bisa jadi produk yang dijual itu sehingga produk tersebut itu dapat menjangkau kalangan ekonomi atas yang mampu membeli dengan harga mahal. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya tujuan koperasi yang kelima, yaitu membantu konsumen dengan memberikan penawaran harga yang relatif terjangkau. Nah, seperti contoh yaitu pengusaha tahu tempe yang tergabung pada koperasi. Nah, di mana pengusaha tahu tempe ini dapat memperoleh bahan baku tersebut atau bahan bakunya yaitu kedelai dengan harga yang lebih murah di koperasi produsen tahu tempe. Seperti itu. Jadi pengusaha tahu tempe ini mendapatkan harga kedelai yang lebih murah dan didapatkan di koperasi produsen tahu tempe ini. Nah, selanjutnya tujuan koperasi yang keenam, yaitu memberikan bantuan peminjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil. Nah, contohnya ini ada pengusaha roti dengan skala mikro. Nah, pengusaha ini itu mengalami kekurangan modal dalam usahanya. Nah, kemudian pengusaha roti ini meminjam uang ke koperasi. Nah, dengan demikian koperasi tersebut itu memberikan bantuan pinjaman kepada pengusaha roti tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada ciri-ciri koperasi. Nah, ciri-ciri koperasi yang pertama itu semua kegiatan harus didasarkan atas kesadaran para anggotanya. Nah, yang dimaksud di sini yaitu tidak boleh ada unsur paksaan. Nah, yang kedua yaitu pembagian pendapatan atau sisa hasil usaha di dalam koperasi didasarkan perimbangan jasa usaha anggota kepada koperasi serta balas jasa atau modal yang diberikan kepada anggota dibatasi. Nah, jadi dalam pembagian keuntungan ini itu menurut perbandingan jasa dan jasa modal itu dibatasi ya.
Nah, yang ketiga itu ada pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggotanya. Nah, jadi anggota koperasi ini itu memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Jadi anggota itu pemegang kekuasaan tertinggi seperti itu ya. Nah, yang keempat itu ada koperasi bersifat mandiri. Koperasi bersifat mandiri ini memiliki kebebasan yang bertanggung jawab, kemudian memiliki otonomi, kemudian swadaya, serta mempertanggungjawabkan perbuatannya sendiri dan keinginan mengelola diri sendiri. Nah, yang kelima yaitu tidak mementingkan pemasukan modal atau pekerja usaha, tetapi keanggotaan pribadi dengan prinsip kebersamaan. Jadi, itu tadi merupakan ciri-ciri koperasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai prinsip-prinsip koperasi. Nah, yang pertama yaitu keanggotaan tidak dipaksa. Nah, maksud di sini itu keanggotaan itu bersikap sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Nah, yang kedua, dalam pengelolaannya koperasi harus bersifat demokratis. Nah, yang dimaksud bersifat demokratis di sini itu bahwa pengelolaan koperasi itu harus didasarkan atas kehendak anggotanya yang ditetapkan melalui rapat anggota, yang kemudian itu dilakukan oleh anggota melalui pengurus dan ditujukan untuk kepentingan atau kesejahteraan anggota. Nah, yang keempat yaitu ada pemberian balas jasa terhadap pemberi modal sesuai dengan jumlah modal yang diberikan. Nah, dalam hal ini itu harus sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Seperti itu ya. Jadi pemberian balas jasa itu harus sebanding anak-anak dengan jasa usaha di masing-masing anggotanya itu harus sebanding. Nah, yang kelima yaitu mengutamakan kemandirian. Jadi itu tadi prinsip-prinsip koperasi. Nah, di koperasi itu bersifat sukarela dan tidak ada unsur paksaan, dan pembagian hasil usahanya itu diberikan sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai fungsi dan peran koperasi. Nah, untuk fungsi dan peran koperasi ini dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 menyebut 4 fungsi dan peran koperasi. Antara lain yaitu yang pertama, membantu dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial. Nah, yang kedua, berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokol gurunya. Nah, yang keempat yaitu berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, itu tadi merupakan fungsi dan peran koperasi dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Nah, untuk selanjutnya, ada berapa sih jenis koperasi itu? Nah, jadi usaha koperasi ini itu disesuaikan dengan kondisi organisasi dan kepentingan anggotanya. Nah, berdasarkan hal tersebut itu muncullah jenis-jenis koperasi. Nah, di mana jenis-jenis koperasi itu ada dua. Yang pertama yaitu jenis koperasi berdasarkan jenis usaha dan jenis koperasi berdasarkan keanggotaannya.
Nah, anak-anak, yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai koperasi berdasarkan jenis usahanya. Nah, ada koperasi produksi. Nah, koperasi produksi merupakan koperasi yang bidang usahanya itu membuat barang atau memproduksi dan menjual secara bersama-sama. Nah, pada umumnya anggota koperasi ini itu sudah memiliki usaha dan melalui koperasi ini anggota itu bisa mendapatkan bantuan itu seperti modal dan pemasaran. Nah, contohnya pada pengrajin batik dan pengrajin anyaman ini. Nah, produk-produk yang dihasilkan dari pengrajin tersebut itu nantinya itu akan dibantu oleh koperasi dalam segi pemasaran. Nah, sehingga pengrajin tersebut itu juga mendapatkan pendapatan apabila mereka itu bergabung dalam koperasi ya. Nah, selanjutnya yaitu koperasi konsumsi. Nah, koperasi konsumsi ini merupakan koperasi yang bidang usahanya itu menyediakan kebutuhan sehari-hari. Nah, kebutuhan yang dimaksud di sini itu ada kebutuhan bahan makanan, kebutuhan pakaian, serta kebutuhan perabot rumah tangga. Jadi seperti itu untuk koperasi konsumsi. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada koperasi simpan pinjam. Nah, koperasi simpan pinjam ini merupakan koperasi yang memiliki usaha tunggal, yaitu menampung simpanan anggota dan melayani peminjaman. Nah, bagi anggota yang menabung, nantinya akan mendapatkan jasa, dan bagi anggota yang meminjam, nantinya akan dikenakan jasa. Nah, jasa dari penabung dan peminjam itu untuk besarnya itu ditentukan pada saat rapat anggota. Nah, dari sinilah kegiatan usaha koperasi itu dapat dikatakan sebagai dari dan untuk anggota. Seperti itu, anak-anak. Nah, selanjutnya yaitu ada koperasi serba usaha. Nah, koperasi serba usaha ini adalah koperasi yang melakukan kegiatan lebih dari satu jenis, misal selain sebagai koperasi simpan pinjam, juga menjual kebutuhan sehari-hari anggotanya. Nah, gambar tersebut itu merupakan koperasi serba usaha ya. Di situ juga terlihat menjual kebutuhan sehari-hari, kemudian juga eh, melayani juga seperti koperasi simpan pinjam juga. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada koperasi yang berdasarkan keanggotaannya. Nah, yang pertama ada koperasi unit desa atau KUD. Nah, pasti kalian sudah gak asing lagi ya apa itu KUD ya. Nah, jadi KUD itu merupakan koperasi yang berada di wilayah pedesaan dan bergerak dalam penyediaan kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan kegiatan pertanian. Nah, sehingga anggotanya itu adalah masyarakat desa itu sendiri. Nah, kegiatan yang dilakukan di KUD ini itu seperti menyediakan pupuk, kemudian menyediakan obat pemberantas hama tanaman, kemudian menyediakan benih, alat pertanian seperti itu, dan serta itu juga memberikan penyuluhan terkait pertanian di petani tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu Koperasi Pegawai Republik Indonesia atau bisa disingkat dengan KPRI. Nah, Koperasi Pegawai Republik Indonesia ini beranggotakan para pegawai negeri sipil di lingkup departemen ataupun instansi terkait di bawahnya. Nah, bidang usaha dari KPRI ini itu ada unit simpan pinjam, kemudian
pertokoan, jasa catering, dan transportasi. Nah, gambar di bawah ini itu ada pertokoan dan jasa catering. Seperti itu. Nah, ada koperasi sekolah. Nah, pasti kalian juga tahu kan, di sekolah juga ada koperasi sekolah. Nah, koperasi sekolah itu merupakan koperasi yang didirikan di lingkungan sekolah yang anggotanya terdiri atas sekolah, yaitu, mohon maaf, yang anggotanya itu terdiri atas warga sekolah, yaitu ada guru, ada karyawan, dan siswa. Nah, di koperasi sekolah itu pasti juga kalian tahu kan, menjualnya itu seperti ada alat tulis, seperti itu ada buku-buku, pensil, jadi seperti itu. Kalian sudah tahu sendiri ya kan? Nah, untuk selanjutnya yaitu koperasi sekunder dan primer. Nah, koperasi sekunder yaitu meliputi semua koperasi yang didirikan oleh minimal 3 anggota koperasi berdasarkan kesamaan kepentingan dan tujuan efisiensi. Nah, koperasi sekunder ini dapat didirikan oleh koperasi sejenis maupun berbagai jenis atau tingkatan. Nah, jadi untuk koperasi sekunder ini dapat didirikan itu bisa sejenis maupun berbagai jenis ya. Untuk koperasi primer ini koperasinya itu didirikan oleh beranggotakan orang sekurang-kurangnya 20 orang. Jadi minimal itu 20 orang. Nah, anak-anak, jadi itu tadi ya penjelasan Ibu terkait materi perkoperasian. Nah, di mana koperasi itu merupakan sekumpulan orang-orang yang membentuk dan mendirikan sebuah kelompok usaha secara bersama-sama yang berasaskan kekeluargaan serta sifatnya itu tidak dipaksa dan sukarela. Nah, anak-anak, untuk tugasnya nanti Ibu akan memberikan suatu permasalahan. Nanti kalian itu cari solusi apa yang dapat digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan berdasarkan prinsip koperasi. Nah, untuk tugasnya ini berkelompok ya. Sebentar, Ibu lihat absensi dulu. Jadi, satu kelas ini dibagi menjadi 4 kelompok ya. Sesuai urutan absensi saja. Nah, kemudian nanti hasilnya itu akan dipresentasikan. Nanti kita bahas bersama-sama juga ya. Nah, jika masih bingung mengenai tugas yang diberikan Ibu, bisa langsung ditanyakan. Bisa melalui WhatsApp atau bisa secara langsung juga boleh. Nah, baik, cukup di sini dulu ya untuk pertemuan kali ini. Minggu depan kita akan lanjut membahas mengenai pengelolaan koperasinya. Nah, semoga untuk pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jaga kesehatan ya semuanya, karena musimnya sudah beralih ke musim dingin ya ini. Bukan musim kemarau lagi. Nah, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf ya anak-anak, untuk pengumpulannya tadi Ibu lupa, belum Ibu jelaskan. Nanti Ibu kabarin ya ke ketua kelas mengenai pengumpulannya ya. Untuk ketua kelasnya nanti bisa hubungin Ibu terlebih dahulu ya. Nanti jangan lupa di-share ke teman-temannya. Terima kasih.